Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Kamil, NPM 202122136. Di sini saya selaku moderator izin menjelaskan sebuah materi tentang pengelolaan pendidikan dan organisasi pendidikan. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Nama saya Zahra Dwi Anggraini, NPM 202122147, akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengelolaan pendidikan. Ialah serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok dimulai dari planning, organizing, staffing, commanding, coordinating, sampai evaluating terhadap pekerjaan pendidikan melalui kerjasama agar tujuan pendidikan menjadi efektif dan efisien. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nisa Tintin Rusmiati dengan NPM 202122137. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pengelolaan pendidikan. Pendidikan menghadapi tantangan dan persoalan, yaitu diantaranya yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan, yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan terus-menerus. Dengan demikian, menuntut pendidikan yang lebih sama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Mungkin ada pun tantangan lain yang lebih berat lagi dirasakan karena berbagai persoalan, baik dari luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri. Keseluruhan tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran kembali yang mendalam dan pendekatan baru yang progresif. Pendekatan tersebut tidak boleh semata-mata atas dasar coba-coba. Dalam pengelolaan pendidikan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, organisasi pendidikan. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara satu sama lain sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal inilah terletak bagaimana kecakapan kepala sekolah mengorganisasi guru-guru dan pegawai yang lainnya dalam menjalankan tugasnya, sehingga tercipta adanya kerjasama yang harmonis dan lancar. Yang kedua, manajemen sekolah kontemporer. Alkaro menjelaskan ada 5 pilar yang perlu dipahami sebelum mengembangkan sekolah bermutu total, yaitu yang pertama, fokus pada customer, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Indikasi pendidikan bermutu dapat dilihat dari hasil pendidikan yang menghasilkan lulusan yang menguasai keterampilan dasar, berpikir secara rasional dan mandiri, menguasai pengetahuan umum dalam berbagai bidang, memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan, berperan serta aktif dalam masyarakat dan kebudayaan, serta memiliki dan menghargai nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat dan hidup di dalamnya. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan, sistem informasi manajemen. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Ciri-ciri pemimpin pendidikan yang baik yaitu punya keinginan memimpin, berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang berada di bawahnya, menguasai, memahami benar-benar rencana dan program yang telah digariskan yang akan dicapai oleh setiap lembaga atau bagian, berwibawa dan memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik kepengawasan, memiliki sifat-sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah, dan rendah hati, berkemauan keras, kreatif, penuh inisiatif, tekun dan proaktif dalam mengejar sasaran-sasaran mereka. Mempunyai rasa percaya diri yang tebal, fleksibel dalam berstrategi, bersedia menerima kritik, berani memberikan pendapatnya berdasarkan akal sehat, memberikan contoh dan tauladan, dan mampu bekerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang kelima yaitu manajemen pelaksanaan kurikulum. Prinsip dasar pengelolaan kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.
Kegiatan pengelolaan kurikulum berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama tugas guru, yang meliputi pembagian tugas membelajarkan dan pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, proses pembelajaran, yaitu yang meliputi penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pembelajaran, pengisian daftar kemajuan kelas, kegiatan mengelola kelas, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil belajar, serta kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam yaitu manajemen peserta didik. Pengelolaan kesiswaan atau peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan, agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang pengelolaan kesiswaan sedikitnya memiliki 4 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, pencatatan murid dalam buku induk, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Yang ketujuh, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat saran. Pada garis besarnya, pengelolaan sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yaitu penentuan, kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan, dan pertanggungjawaban. Yang kedelapan adalah manajemen tenaga kependidikan, pengelolaan sumber daya manusia atau personal atau tenaga kependidikan adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja secara efisien untuk tujuan yang telah ditentukan. Keseluruhan sumber daya manusia atau personal sekolah adalah kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah. Yang kesembilan adalah pengawasan pendidikan. Pengawasan adalah tindakan-tindakan yang berkaitan untuk memperbaiki kegiatan. Menurut Franklin, ada 3 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan antara atasan langsung, pengawasan fungsional, dan pengawasan melekat atau wasket. Perkenalkan, nama saya Friskani Fitria Ramadanti dengan NPM 202122142. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian organisasi pendidikan. Dilihat dari organisasi sendiri, secara istilah berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu organize yang berarti mengorganisasikan yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Organizing atau pengorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Jadi, organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bergabung di dalam kesatuan kelompok yang sistematis, terstruktur, dan memiliki visi dan tujuan tertentu. Lalu, apa sih pengertian organisasi pendidikan? Organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan pengorganisasian sebagai proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifatul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Awaliyah dengan NPM 2021221133. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Aspek-aspek organisasi. Aspek-aspek dalam organisasi adalah komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya, jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi akan berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi mengalami entropi, yaitu kondisi di mana organisasi dikategorikan hancur. O'Connorty mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya harus memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, yaitu mission atau misi. Misi ini adalah alasan utama keberadaan suatu organisasi.
Yang kedua yaitu goals atau tujuan. Goals ini adalah tujuan umum atau tujuan divisi-divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. Yang ketiga yaitu objectives. Objectives ini adalah hasil atau sasaran yang spesifik, terukur, dan terkait dengan tujuan. Dan yang keempat yaitu behavior atau perilaku. Hal ini mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin pegawai, pertanggungjawaban perilaku dalam pencapaian tujuan merupakan fungsi personalia. Dalam kebanyakan desain organisasi formal, komunikasi berada di antara perilaku dan tujuan. Keberadaan suatu organisasi tidak akan lepas dari 4 komponen tersebut. Maka, suatu organisasi tidak akan berfungsi jika salah satu komponennya hilang. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Menurut Ara Hidayat dan Imam Macaulay, mereka mengemukakan bahwa pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga, di antara tujuan dan manfaat organisasi pendidikan yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisien organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Dan yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jenis organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu organisasi formal. Pengertian organisasi formal menurut Tony yaitu organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi pendidikan adalah salah satu contoh organisasi yang ada di sekolah. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tertentu antara personil-personil organisasi. Jadi, organisasi formal adalah organisasi yang secara resmi dibentuk oleh peraturan pemerintah dan di dalamnya menghasilkan hierarki, wewenang, tugas, dan tanggung jawab para anggotanya. Contoh organisasi formal yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi informal. Pengertian organisasi informal menurut Mulyono yaitu organisasi yang timbul dengan tidak sengaja. Organisasi ini muncul bukan karena ditentukan oleh peraturan-peraturan, melainkan dengan spontan terwujud karena persamaan kebutuhan, perasaan, hobi, dan lain-lain. Jadi, organisasi informal adalah organisasi yang secara tidak resmi dibentuk tanpa dasar peraturan pemerintah, tapi masih memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh organisasi informal ini bisa berupa kelompok belajar, kelompok pecinta musik di sekolah, fans club, kursus belajar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu prinsip organisasi pendidikan. Prinsip umum organisasi pendidikan menurut Mulyono yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan kesamaan pandangan seluruh personal yang terlibat di dalamnya. Artinya, setiap organisasi harus memiliki visi, misi, dan tujuan, sebab tanpa adanya hal tersebut, tidak ada alasan organisasi tersebut dibentuk. Yang kedua, organisasi harus memiliki pemimpin yang mampu mengarahkan para anggotanya dan mendelegasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada mereka sesuai dengan bakat, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Artinya, untuk mencapai tujuan, maka setiap organisasi perlu menyusun dan memiliki program dan menentukan metode bagaimana program itu dapat dilaksanakan. Yang ketiga, organisasi memiliki unsur organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan sehingga batasan wewenang pekerja antara personal menjadi jelas. Artinya, setiap organisasi akan memiliki pemimpin atau manajer yang bertanggung jawab terhadap organisasi untuk mencapai tujuan. Dan setiap manajer atau pemimpin dalam organisasi membantu anggota-anggotanya yang lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.
Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Vera Maharani dengan NPM 2021-22132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan nasional yang dimulai dari pengertian. Pengertian manajemen pendidikan nasional. Manajemen pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan keterpaduan dari proses dan sistem manajemen pendidikan secara menyeluruh dalam mencapai tujuan pendidikan pembangunan nasional. Manajemen pendidikan nasional sangat penting. Oleh karena itu, manajemen haruslah merupakan subsistem dari sistem manajemen pembangunan nasional. Seperti apa dan bagaimana manajemen pendidikan nasional? Di dalam tulisan ini, penulis mengartikan bahwa manajemen pendidikan sebagai suatu kegiatan anggota yang mengimplikasikan adanya perencanaan atau rencana pendidikan serta kegiatan implementasinya. Yaitu yang kedua, globalisasi, humanisasi, dan demokratisasi. Hal ini berarti berbagai masalah kehidupan manusia menjadi masalah global atau setidak-tidaknya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kejadian di belahan bumi lainnya, baik itu masalah politik, ekonomi, maupun sosial. Pendidikan bertugas untuk mengembangkan kesadaran atas tanggung jawab setiap warga terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakat maupun negara, tetapi juga kehidupan manusia. Tantangan lain yang mewarnai kehidupan manusia dewasa adalah ke arah dunia yang lebih mementingkan nilai kemanusiaan untuk pengaturan kehidupan politik maupun sosial ekonominya. Selanjutnya 3, yaitu manajemen sistem pendidikan sebagai kebutuhan masa depan. Berbicara manajemen sistem pendidikan, maka perhatian kita diarahkan pada sisminus, yang merupakan suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya guna nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ada 3 faktor dalam sistem tersebut, yaitu manajemen sebagai faktor upaya, kedua organisasi sebagai faktor sarana, dan ketiga administrasi sebagai faktor asa. Ketiga faktor ini memberikan arah dan perpaduan dalam merumuskan mengendalikan pelaksanaan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu 4, perencanaan manajemen pendidikan nasional. Perencanaan pendidikan nasional pada hakikatnya adalah bagian dari Sismenas. Rencana pendidikan nasional merupakan subsistem dari Sismenas Renmendiknas. Dapat dikemukakan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang A, TKM sebagai arus masukan di Sisdiknas. Tata kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh arus globalisasi. Dan yang terakhir yaitu B, fungsi-fungsi TKPB untuk mewujudkan kepentingan rakyat melalui Sisdiknas. Fungsi ini dipergunakan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.